Perkenalkan, nama saya Iriana Eta, NIM E0121201018. Saya dari Prodi Kesekretariatan. Rank A, saya mau mempresentasikan tugas kelompok Passive Voice dari kelompok kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan Passive Voice. Passive voice adalah suatu grammatical construction atau bentuk gramatikal di mana subjek kalimat tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi, atau sebagai receiver of action. Aksi ditindaklanjuti oleh agent lain sebagai door of action, yang dapat disebutkan ataupun tidak. Sebaliknya, pada active voice, subjek berhubungan langsung dengan verb atau kata kerja. Dengan bertindak sebagai pelaku aksi, kalimat aktif mungkin dapat diubah menjadi pasif, khususnya kalimat aktif yang menggunakan transitive verb atau perlu diikuti di reject object. Rumus passive voice. Passive voice dibentuk dari auxiliary verb dan past participle atau verb tree. Auxiliary verb plus past participle. Itu tulisannya seperti ini. Semua kelihatan. Lalu, auxiliary verb yang digunakan pada passive voice dapat berupa primary, auxiliary verb be, atau dalam kurungnya is, are, am, was, were, atau kombinasi antara dua primary auxiliary verb yaitu is or are being, was or were being, has or have been, atau kombinasi primary verb dan modal auxiliary verb will be atau will have been. Adapun past participle yang digunakan berupa kata kerja transitif. Past participle diperoleh dengan menambahkan strip ed, strip en, strip g, strip t, strip n, atau strip ni. Pada base form berupa regular verb. Pada base form berupa irregular verb, bentuk past participle tidak konsisten. Lalu slide selanjutnya yaitu mengubah active voice menjadi passive voice. Active atau normal voice dapat diubah bentuknya menjadi passive voice atau prosesnya disebut pacification dengan skema sebagai berikut. Skemanya telah saya gambarkan seperti ini. Semoga terlihat jelas. Yaitu bisa saya jelaskan sebagai active voice, subject dalam kurung door of action plus action verb plus object atau receiver of action. Yang passive voice-nya subject, receiver of action plus auxiliary verb plus past participle or verb plus or strip by titik door of action. Door of action atau pelaku aksi yang dinyatakan dalam by phrase pada passive voice biasanya tidak disebutkan. Sebutan konstruksi kalimat dalam passive voice di mana pelaku aksi tidak disebutkan adalah short passive atau agentals passive. Alasannya antara lain karena pelaku aksi tidak diketahui, tidak penting atau menarik, untuk menghindari tanggung jawab, atau kalimat merupakan academic writing, khususnya berhubungan dengan skills atau ilmu pengetahuan. Slide selanjutnya yaitu rumus passive voice berbagai tense. Saya telah menggambarkannya juga, setelah menuliskannya juga.
Semoga ini membantu. Seperti ini. Gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi di sini saya akan membacakannya. Yang tense yang pertama. Tense yaitu simple present tense, active voice-nya verb 1, passive voice-nya am, is, or are plus verb 3. Yang tense present continuous tense, active voice-nya yaitu am, is, are plus ing. Yang passive voice-nya am, is, are plus being plus ing. Present perfect tense, active voice-nya have or has plus verb 3. Passive voice-nya have or has plus verb 3. Simple past tense, active voice-nya verb 2. Passive voice-nya was or were plus verb 3. Yang past continuous tense, active voice-nya yaitu was or were plus ing. Passive voice-nya was or were or plus being plus verb 3. Yang past perfect tense, active voice-nya had plus verb 3. Passive voice-nya had plus been plus verb 3. Yang simple future tense, active voice-nya will plus pair infinitive. Passive voice-nya yaitu will plus be plus verb 3. Ini kembali lagi dengan simple future tense yang tadi, yaitu active voice-nya lagi am, is, or are going to plus pair infinitive. Passive voice-nya am, is, are going to plus be plus verb 3. Kita lanjut lagi ke future perfect tense. Active voice-nya yaitu will plus have plus verb 3. Passive voice-nya yaitu will plus have plus been plus verb 3. Contoh kalimat passive voice pada beberapa tense. Yang pertama yaitu I am paid in dollars. Saya dibayar dalam dolar. Itu termasuk dalam simple present tense. Yang kedua, my shoes are washed every month. Semua sepatu saya dicuci setiap bulan. Itu termasuk dalam simple present tense. Contoh ketiga, the book was edited by Beatrix Sparks. Buku tersebut disunting oleh Beatrix Sparks. Itu termasuk dalam simple past tense. Yang keempat, the store will be closed. Toko itu akan ditutup. Itu termasuk dalam simple future tense. Yang kelima, the room is being cleaned now. Ruangan itu sedang dibersihkan sekarang. Itu termasuk ke dalam present continuous tense. Penggunaan dan contoh kalimat passive voice. Yang pertama, passive voice digunakan ketika door of action tidak diketahui, yaitu yang aktif, someone knocked on your door last night. Seseorang mengetuk pintumu semalam. Itu termasuk ke dalam dia tidak mengetahui siapa, tapi dia tahu ada seseorang yang mengetuk pintu semalam. Yang pasif, your door was knocked on last night. Pintumu diketuk semalam. Yang kedua, passive voice digunakan ketika door of action tidak penting untuk disebutkan. Misalnya karena pelaku aksi tersebut sudah jelas, atau bisa ditebak, atau merujuk kepada orang secara umum. Yang aktifnya, people rarely do this intentionally. Orang-orang jarang melakukan ini dengan sengaja.
Atau pasifnya, this is rarely done intentionally. Ini jarang dilakukan dengan sengaja. Terlanjut lagi, penggunaan dan contoh kata kalimat passive voice. Yang ketiga, passive voice digunakan untuk memberi penekanan pada objek. Yang aktifnya, I have to collect more than $20,000 to buy the car. Saya harus mengumpulkan lebih dari $20,000 untuk membeli mobil itu. Yang pasif, more than $20,000 have to be collected to buy the car. Lebih dari $20,000 harus dikumpulkan untuk membeli mobil itu. Yang keempat, passive voice digunakan sebagai variasi pada tulisan. Misalnya, pelaku aksi telah disebutkan pada kalimat sebelumnya. Yang contoh aktifnya yaitu the investigators know that she had returned to Indonesia. They arrested her yesterday. Para penyelidik tahu bahwa dia telah kembali ke Indonesia. Mereka menahannya kemarin. Yang contoh pasifnya yaitu the investigator know that she had returned to Indonesia. She was arrested yesterday. Para penyelidik tahu bahwa dia telah kembali ke Indonesia. Dia ditahan kemarin. Slide selanjutnya yaitu pengecualian pada transit verb. Tidak semua transit verb kata kerja yang memiliki direct object dapat dipasifkan. Beberapa kata kerja seperti have, become, like, look, like, and mean akan terdengar tidak wajar maknanya ketika dipasifkan. Contoh kalimat verb yang tidak dapat dipasifkan yaitu I have a great new idea. Saya memiliki ide yang hebat. Tidak dapat dipasifkan menjadi a great new idea is had by me. Atau contoh lainnya yaitu it contains only natural ingredients. Itu hanya mengandung bahan-bahan alami. Tidak dapat dipasifkan menjadi natural ingredient are contained by it. Jadi, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.